Sementara itu, rencana tol Gilimanuk Denpasar sepanjang 95 km siap dibangun tahun 2021. Pembangunan tol dengan titik akhir di Mengui Badung itu akan dilakukan sebanyak 3 tahap. Gubernur Bali Wayan Koster saat meninjau lokasi tol bersama Menteri PUPR RI Basuki Hadimulyono mengatakan tahap pertama mulai dari Pekutatan Jembrane sampai Soka Tabanan sepanjang 20 km. Pemprov Bali siap mendukung dari sisi pembebasan lahan. Kalau trasenya sudah, maka akan dilengkapi dengan dokumen untuk pembebasan lahan. Terlebih dulu ada izin pemerakarsa dari pihak ketiga pada Menteri PUPR dan setelah itu Pemprov akan mengeluarkan izin penetapan lokasi. Koster berharap proses tender sudah dapat dilakukan Oktober mendatang dan selesai Desember hingga awal 2021 pembangunan tol tahap pertama bisa dimulai. Tol Pekutatan Soke ditarget rampung 2022. Sedangkan tahap kedua pembangunan dilanjutkan dari Soke ke Mengui. Tahap ketiga barulah dilakukan pembangunan dari Gilimanuk ke Pekutatan. Pekutatan Soke terlebih dahulu diprioritaskan karena kreditnya ada di sini. Ini akan jadi jalur logistik dan jalur wisata. Walaupun titik akhir tol Gilimanuk Denpasar di Mengui sudah ada rencana menyambung ke Belah Batu Gianyar. Dalam hal ini Mengui menjadi hub. Keseluruhan tol Gilimanuk Denpasar rencananya ditarget selesai awal 2024 atau tergantung pembebasan lahan. Menteri PUPR RI Basuki Hadimulyono mengatakan tol Gilimanuk Denpasar masih terkait dengan Trans Jawa. Saat ini Trans Jawa sudah sampai di Pasuruan, Jawa Timur dan tinggal meneruskan ke Banyuwangi. Jika Trans Jawa nanti sudah rampung, maka orang-orang akan lebih suka datang ke Bali lewat jalur darat karena lebih cepat bisa melihat pemandangan daripada naik pesawat terbang. Apalagi kalau satu mobil satu keluarga pasti lebih murah sehingga ada pengembangan wilayah. Basuki menambahkan tol Gilimanuk Denpasar dibangun untuk mengantisipasi kemacetan saat terjadi peningkatan arus kendaraan ke Bali lewat darat. Dikatakan tol Gilimanuk Denpasar merupakan proyek unsolicited atau prakarsa dari swasta. Pihaknya sangat mendorong investasi swasta di jalan tol, apalagi swasta dimaksud bukan dari BUMN. Menurut Basuki paling lambat Maret 2021 sudah ada penandatanganan kontrak sehingga proyek bisa berjalan. Secara keseluruhan biaya yang dibutuhkan mencapai 13 sampai 14 triliun rupiah. Seluruhnya dibiayai swasta atau tidak ada dukungan pemerintah lewat APBN. Tol akan dilengkapi pula dengan jalur sepeda motor. Regulasi atau payung hukum berupa PP sudah ada untuk itu. Rindra Devita, Bali Post melaporkan.